Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tetap mencintai dan bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Dan kita masih dalam masa-masa Prapaskah. Nah, saat ini saya ingin membahas mengenai kuasa darah Yesus, ya, kuasa darah Yesus. Saudara-saudara, berbicara mengenai darah itu adalah hal yang sangat menentukan dari pihak Allah untuk manusia berdosa. Karena itu berbicara tentang darah menjadi tema yang sangat menentukan bagi kehidupan kita, manusia yang berdosa. Ya, ternyata pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, pada waktu mereka menyadari aib dosa, mereka membuat atau menyemat daun ara untuk dijadikan cawat, ya, untuk menutupi aib dosanya. Nah, itu tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di mana ini menunjukkan usaha daripada manusia bagaimana caranya untuk mengatasi aib dosa. Tetapi saudara, Tuhan beranugerah atau memberi kasih karunia, ya, bahwa cara untuk menutupi aib dosa itu bukan dengan usaha manusia, bukan dengan cara manusia, tapi harus dengan caranya Tuhan. Maka saya katakan, berbicara tentang darah itu hal yang sangat menentukan dari pihak Tuhan untuk manusia berdosa. Makanya tindakan Allah pada ayat yang ke-21, tetap Kejadian pasal 3, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Caranya Tuhan, ya, harus ada pengorbanan, di mana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Binatang ini memang tidak dijelaskan di sini apakah dari kulit domba, kambing, atau lembu. Tapi yang jelas ada pengorbanan binatang. Artinya ada darah yang tercurah atau darah yang ditumpahkan, ya, dan kulitnya dipakai untuk mengatasi daripada aib dosa manusia itu. Artinya bahwa mengatasi dosa bukan dengan cara manusia, harus dengan caranya Tuhan. Maka dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah ada pengorbanan, ya, yang disimbolkan lewat binatang atau hewan. Apa hewan di sini memang tidak dijelaskan, tapi yang jelas ada darah yang tercurah. Demikian juga terus masuk dalam kitab Kejadian pasal 22, di mana pada waktu Bapak Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyerahkan anaknya Ishak, mengorbankan anaknya Ishak, dan itu dilakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tapi pada waktu di mana Abraham sudah siap mengorbankan Ishak, mengambil pedangnya dan siap menyembelih anaknya, ada suara dari malaikat Tuhan, "Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu." Saudara, itu dicatat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 13. Ya, bukan Ishak yang dikorbankan atau Ismail yang dikorbankan, tetapi ada anak domba. Ini jelas di sini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar.
Jadi di sini di sini dikatakan domba yang dikorbankan, berarti ada darah yang tercurah. Nah, terus masuk dalam sejarah darah ini sampai di Keluaran pasal 12 yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu atau Rabu yang lalu mengenai ya Paskah dalam Perjanjian Lama untuk menebus dan menyelamatkan, memerdekakan umatnya. Maka ada satu ketetapan dari Tuhan, setiap keluarga Israel harus mengorbankan anak domba yang terbaik, yang tak bercacat, yang usianya 1 tahun. Maka darah ditumpahkan, dioleskan pada tiang pintu, maka terjadilah keselamatan bagi seluruh keluarga Israel pada waktu itu. Nah, sesudah umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dituntun Tuhan, dan Tuhan juga memberikan ketetapan-ketetapan dalam liturgi ibadah, maka itu dicatat, ketetapan itu dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Dan itu harus menjadi ketetapan turun-temurun. Apa itu? Ada korban keselamatan, ada darah, ada domba atau lembu yang disembelih. Korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban bakaran. Jadi semua korban-korban ini ya harus ada domba atau lembu yang dikorbankan dan darahnya harus dipercikkan. Dan ini dikatakan menjadi ketetapan turun-temurun. Ya. Sampai nanti datang penggenapannya, yaitu adalah melalui pengorbanan anak domba Allah dari surga, Yesus Kristus, yang berkorban, yang mengorbankan dirinya, menumpahkan darah, memberikan nyawanya sebagai penggenap dari seluruh sejarah ketetapan darah dalam Perjanjian Lama. Nah, makanya itulah sebagai satu bentuk syukur kita sekarang sebagai umat Perjanjian Baru, umat Yesus Kristus. Makanya betapa luar biasanya kalau kita mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan ini. Nah, untuk itu yang pertama saya ingin mengajak supaya kita betul-betul ya sesuatu yang perlu kita syukuri, kita boleh menyembah Tuhan, dan biarlah hidup kita segenapnya hanya berpihak kepada Tuhan. Ya, karena mengerti satu karya yang luar biasa di mana Tuhan mengasihi kita. Nah, saudara, berbicara tentang kuasa darah Yesus, yang pertama coba kita lihat dari Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya. Jadi ini kaitannya kuat dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai ketetapan dalam Tauratnya di Perjanjian Lama. Ya. Ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tuh. Jadi ketetapan hukum Taurat. Taurat ini dari Tuhan, nggak boleh dirubah oleh kita. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah untuk pengampunan dosa itu bukan darah binatang, bukan darah anak domba, bukan darah lembu jantan. Dikatakan pada pasal 10 ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nggak mungkin, karena ini hanya berbicara tentang simbol atau sebuah bayangan. Tapi walaupun simbol atau bayangan, ini merupakan ketetapan Tuhan untuk nanti satu penggenapannya ya, yang sempurna. Korban yang sempurna itu adalah hanya korban Yesus Kristus oleh tubuh dan darahnya yang suci tanpa cacat sedikit pun. Kalau Yesus ada cacat ya, tubuh dan darahnya, maka dia pun tidak layak menjadi korban sempurna. Tapi Alkitab mencatat, kalau kita pelajari kitab-kitab Injil, bahwa segala kesalahan Yesus diselidiki dari A sampai Z, ya, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan
kitab Injil mencatat tidak diketemukan secuil pun atau sedikit pun kesalahan pada Yesus. Jadi Yesus adalah manusia sejati, manusia sempurna, tanpa dosa. Jadi hanya oleh korbannya atau darah yang tercurah, darah Yesus, hanya itulah yang berlayak untuk mengampuni dosa. Ya. Jadi ini penting banget karena dosa ini berbicara masalah manusia terbesar. Satu masalah di mana manusia tidak bisa menyelesaikannya dengan caranya sendiri seperti Adam dan Hawa. Berusaha mencoba untuk mengambil daun ara dan merajutnya menjadi cawat. Tidak bisa dari cara kita. Tidak bisa dengan emas dan perak. Tidak bisa berdasarkan kesalehan agama kita. Atau kesalehan kita yang kita buat dari diri sendiri. Tidak bisa. Jadi makanya pengampunan hanya datang dari pihak Allah dalam Yesus Kristus oleh pengorbanannya di kayu salib, nyawa yang diserahkan dan darah yang dicurahkan. Jadi ini satu-satunya jalan. Karena masalah dosa ini sangat serius. Ya, tidak main-main. Upah dosa itu maut. Ya, api neraka. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Kasih karunia hidup yang kekal di dalam Yesus. Nah ini yang harus kita pegang, saudara. Ya, makanya Tuhan datang, Yesus datang untuk menggenapkan seluruh aturan-aturan korban-korban itu supaya ya kita ini dalam Dia sebagai umat perjanjian baru boleh percaya dan menerima pengampunan. Ya, ini adalah satu janji Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan mengampuni ya, oleh darah putranya, itu jangan kita ragu-ragu karena memang Tuhan yang mengatakan. Nah, berkaitan dengan ini dari kuasa darah Yesus yang mengampuni ya, adalah kuasa darah Yesus yang menghapus. Kalau perjanjian lama itu dosa-dosa ya dalam korban-korban yang bentuk simbol atau bayangan hanya menutupi, bukan menghapus. Tapi darah Yesus bukan menutupi, tapi menghapus. Didilat, tidak lagi diingat akan segala kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita. Itu anugerah yang terlalu sangat besar. Kalau kita renungkan, saudara, tidak bisa kita ganti dengan apapun juga. Ya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat yang 18 dan 19. Mahal bukan berarti kita bisa beli. Kita tidak bisa membeli setetes darah Yesus yang suci itu. Tetapi kita boleh menerimanya sebagai bentuk kasih karunia dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak lagi mengingat, itu namanya menghapus, ya. Dan juga karena dosa kita dihapus, sekaligus kuasa Yesus itu menyucikan. Dosa kita dihapus, kita disucikan. Pikiran kita disucikan, hati kita disucikan, seluruh tingkah laku hidup kita disucikan oleh darah Yesus. Saudara, coba kita renungkan dalam hidup kita yang nyata. Kita ini betapa rentannya, saudara. Kita beribadah, boleh melakukan satu hal yang kudus, yang suci, tapi tiba-tiba berganti situasi di dalam sebuah pergaulan. Begitu cepatnya, ya, kita bisa memproduksi dosa yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Ini harus kita jujur, saudara. Seringkali dalam sebuah pelayanan pun terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ya, itu mungkin di depan kita bisa aja ramah, tapi dalam hati kita mungkin muncul sebuah persaingan. Ya, kita seringkali berkompetitor yang negatif terhadap semitra, kawan dalam pelayanan. Itu terselubung. Betapa rentannya kita ini, saudara. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan yang terus memberikan janji. Dia berkorban sekali, hanya sekali, untuk menghapus dosa manusia. Nah, itu yang dikatakan pada ayat yang ke-26.
pasal yang 9. Sebab jika demikian, Yesus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Wah, dahsyat. Luar biasa. Maka kasih karunia pada waktu kita datang pada Yesus dalam perjalanan kita yang pasang surut jatuh bangun, kita jujur dan kita datang sama Tuhan, maka tersedia janji Tuhan. Tuhan itu Maha setia. Kalau kita kurang setia, Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya dan juga janji firman-Nya. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Wah, menyucikan kita dari segala dosa. Makanya selalu rendahkan hati sebagaimana firman Tuhan dalam minggu yang lalu. Biarlah kita memiliki hati yang selalu mau dibersihkan. Datang kepada Yesus. Tidak ada cara lain. Hanya satu-satunya jalan untuk menghapus dosa, untuk menyucikan kita, hanya melalui darah Yesus. Saudara, karena Tuhan memberikan pengampunan ya dalam ketentuannya oleh darah dan juga menghapus serta menyucikan kita, maka saudara, dengan hal ini kuasa darah Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan. Ya, karena dosa, kita telah memposisikan diri kita menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi bagaimana manusia bisa berdamai? Makanya karya Yesus di atas Bukit Golgota, ya, melalui kematian dan juga kebangkitannya, Dia menyerahkan nyawanya, menumpahkan darah. Hanya melalui pengorbanan Kristus kita boleh menerima satu pendamaian dengan Tuhan. Makanya ini referensinya banyak, berulang-ulang. Supaya kita betul-betul merendahkan hati. Karya pendamaian ini, itu inisiatif bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, karena kasih-Nya. Ya, mengkaryakan akan karya pendamaian di kayu salib. Karya Kristus di kayu salib itu berbicara tentang kasih dan keadilan. Kasih itu adalah di mana Tuhan bertindak mengasihi umat manusia dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Keadilannya adalah dengan jalan menghukum anaknya yang tunggal itu. Mestinya kita yang dihukum. Mesti kita yang disiksa. Bahkan kita ini mesti binasa. Tetapi saudara, Allah Bapa mencurahkan hukuman ini kepada anaknya. Sehingga pengorbanan Kristus di atas Bukit Golgota menjadi karya pendamaian untuk menyatakan kasih dan keadilan Allah secara bersamaan. Kasih-Nya melalui pengorbanan menyelamatkan kita. Keadilannya memberikan sebuah hukuman yang mestinya kita tanggung, Yesus yang menanggungnya. Sehingga barang siapa yang percaya, dia boleh menerima pendamaian dengan Tuhan. Nah, ini dikatakan saudara di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ya, dikatakan demikian dalam kitab Roma pasal 3:25, Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah. Tadi lagi sekali berbicara tentang darah adalah hal yang menentukan dari pihak Allah untuk manusia yang berdosa. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia apapun juga, maka Allah yang mengambil tindakan di dalam inisiatif kasih-Nya untuk kita manusia berdosa. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa
kesabarannya. Jadi mengadakan jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dikatakan juga dalam kitab Kolose pasal 1, ya, Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan oleh Kristuslah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kalau kita melihat ini pernyataan-pernyataan Alkitab, ini sungguh satu berkat yang luar biasa. Ya, dia boleh mengampuni kita, menghapuskan dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa, dan akhirnya membuat sebuah pendamaian, rekonsiliasi. Ya, tadinya kita memusuhi, berposisi sebagai musuh Allah, dalam Yesus Kristus oleh darahnya. Sekarang kita menjadi sekutu Tuhan, dalam sebuah persekutuan, dalam terang Tuhan. Ya, ini disebut dengan jalan pendamaian. Kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan dengan usaha kita, karena kita telah menjadi manusia berdosa. Maka sadarilah dalam masa-masa prapaskah ini, ya, kalau kita sadar bahwa kita sudah diampuni, dosa kita dihapuskan, kita disucikan, kita sudah didamaikan, saya mengajak, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Ini masa Paskah ini, momen Paskah ini, jadikan lembutkanlah hati kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, syarat mutlak menerima pengampunan adalah ampunilah sesamamu. Ampunilah orang lain yang bersalah kepadamu. Markus 11 ayat 26. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Ampunilah kami seperti kami sudah. Kalau kita ingin menerima pengampunan, mari ampuni lebih dulu kalau ada orang bersalah pada kita. Karena ini syarat ketentuan untuk kita menerima pengampunan, salah satu, saudara. Saya memang kita terbuka, kita mengakui. Nah, saya mengajak dalam masa Prapaskah ini, mari renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah meregang nyawa, memberikan darah sucinya. Ya, dan kita boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa oleh kuasa darah Yesus. Jangan keraskan hati. Pada waktu kita mengingat si A, si B, si C, itu padahal adalah saudara kita seiman. Ya, kadang-kadang suami istri juga tidak mau saling mengampuni, berkeras. Suami tidak mengampuni istrinya, istri tidak mengampuni suaminya. Atau kakak adik, kita ini saudara sudah menerima satu berkat oleh darah Yesus. Saya mengajaklah sekali, biarlah di masa Prapaskah ini kita melepaskan pengampunan kepada saudara kita. Mari kita memandang kepada karya Kristus, ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, kita ini sebagai orang yang menyatakan setelah diselamatkan, mari, ya, jangan keraskan hati, berdamailah dengan sesama, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak ada alasan yang untuk kita tidak berdamai mengampuni, karena memang kuasa Yesus lebih besar dari persoalan apapun juga. Tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak bisa kita maafkan untuk saudara-saudara kita. Paskah akan berarti, Paskah akan memberkati kita. Pada waktu kita menerima pengampunan, kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Selamat menyiapkan diri untuk merayakan Paskah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak bahwa kami telah berada di masa-masa Prapaskah. Kami merenungkan pada hari ini mengenai kuasa darah Yesus Kristus yang sudah sangat nyata diberitakan, digemakan lewat firman-Mu. Biarlah kami yang sudah menerima Engkau, menerima berkat kuasa darah Yesus, dalam masa Paskah ini merenung kembali, jikalau ada orang lain yang bersalah, kami boleh melepaskan pengampunan, maaf, sehingga hati kami, hidup kami bersih oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena darah Tuhan Yesus yang sudah tertumpah. Berkati semua jemaat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.